Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, yang saya hormati ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman, adik-adik mahasiswa ya. Karena saya juga kita juga mengundang ada yang reguler dan ada yang nagari kan seperti itu ya dalam diskusi kita pada hari ini. Izinkan saya menjadi pemantik diskusi ya, pemantik diskusi yang pertama, karena saya yakin masing-masing kita ya, karena kita sudah orang hukum, minimal artinya punya pendapat. Dan di dalam hukum itu sendiri ya, pendapat itu kan menjadi sah ya. Sama Bapak Ibu lihat ketika di Mahkamah Konstitusi, ketika ada eh, orang hukum di situ ya, terutama para pengacara, ketika ada 10 pendapatnya bisa 11 kan seperti itu ya. Makanya tidak ada masalah ya, karena pendapat di dalam hukum itu memang dihargai ya, sejauh bisa dipertanggungjawabkan berasal dari niat yang baik. Jadi terima kasih Pak Dio, izinkan saya menjadi pemantik diskusi pada hari ini. Yang pertama ada Pak Dio, kemudian juga ada Bu Aisyah juga yang bergabung bersama kita. Kemudian saya nggak tahu Pak Engki juga ada kabarnya ya, Bapak Ibu dosen yang lain, serta teman-teman Bapak Ibu kelas reguler dan kelas nagari yang ada pada hari ini. Eh, Sebenarnya ide dasarnya untuk diskusi umum ini adalah ketika kita melihat amicus curiae, yang hari ini menjadi viral ya, menjadi viral. Tapi kemudian kita perlebar ya Pak Dio ya, kita perlebar diskusinya, kita lihatlah sedikit tentang putusan MK ini, tapi bukan dalam artian ya, saya tidak ingin mengeksaminasi ya, saya tidak ingin menilai dalam artian menggali atau menilai kemudian putusan MK ini, tapi saya memberi beberapa catatan. Beberapa catatan. Kalau kita menggali berarti kita harus baca lengkap pertimbangan hukum dan segala macamnya. Dan saya baru tadi malam dapat putusan MK-nya ya, yang nomor 9730 yang Ganjar dan 9729 yang Anies ya. Saya sempat sedikit skimming ya tentang putusan MK itu. Kemudian dari itu saya bikin semacam oret-oretan dan beberapa catatan ya. Tetap dalam koridor akademis. Dalam koridor akademis saya tidak ingin masuk ke wilayah politiknya lebih jauh ya. Cuman mungkin saya pengen mengawalinya dari istilah amicus curiae. Jadi amicus curiae itu adalah sebuah istilah ya, istilah yang cukup populer belakangan ini. Padahal sebenarnya secara hukum pidana itu sebenarnya sudah dikenal ya, sudah jauh-jauh hari dikenal. Jadi amicus curiae itu diartikan sebagai sahabat pengadilan ya, kalau bahasa sederhananya ya. Bahasa sederhananya dikenal dengan istilah sahabat pengadilan ya. Kalau mau lagi lebih di breakdown lebih jauh ya, maka bisa dikatakan bahwa amicus curiae itu adalah ada orang yang bukan pihak berperkara, jadi dia tidak termasuk kepada para pihak ya, bukan pemohon mungkin, bukan yang termohon, bukan pihak terkait. Kalau itu bicara tentang MK. Kalau bicara tentang pidana biasa ya, peradilan umum, mungkin dia bukan di terdakwanya, dia juga bukan bukan dari pihak jaksanya dan segala macam ya, tapi dia kemudian pihak kemudian dia memiliki intensi ya, memiliki perhatian, dan perhatian itu menjadi kepentingan dia untuk ikut serta memberikan pendapat dalam proses peradilan. Saya ingin garis bawahi bahwa amicus curiae itu di dalam sistem hukum kita itu tidak dikenal. Maksudnya dalam sistem hukum itu tidak dikenal. Di mana dia dikenal? Dia dikenal pada praktek peradilan. Dia berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau pemahaman saya sebagai orang tata negara bahwa dia di dalam sistem hukum kita dia tidak dikenal. Walaupun ada beberapa pasal sebenarnya yang bisa dalam tanda kutip dianggap sebagai dasar. Dalam tanda kutip dianggap sebagai dasar. Tapi tetap ya, kalau bicara di dalam sistem hukum kita tidak mengenal istilah amicus curiae.
Tapi kita mengenalnya dalam praktek peradilan. Kita lihat, secara sejarah sebenarnya praktek hukum pidana, Pak Dio, itu di peradilan hukum pidana, amicus curiae ini sebenarnya sudah cukup lama. Itu adanya mulai dari setelah 99 ya, dalam catatan saya, setelah 99 ketika reformasi, 98 reformasi ya, kemudian NGO itu banyak menjamur di kita ya, non-government organization atau LSM lah seperti itu ya. LSM banyak menjamur di kita, kemudian mereka lah yang sebenarnya sangat terlibat atau biasanya menggunakan amicus curiae ini untuk mempengaruhi beberapa kasus-kasus yang ada di masyarakat. Biasanya kasus-kasus yang viral biasanya. Dalam catatan saya, setidak-tidaknya kasus amicus curiae yang pertama itu adalah ketika kasus majalah Times dengan Soeharto tahun 99. Itu proses peradilannya pidana. Iya, benar-benar, Pak. Nah, jadi ketika itu majalah Times membuat sebuah berita yang dianggap oleh presiden pada saat itu ya, Presiden Soeharto. 98 ya, sudah 99, sorry, bukan presiden. Yang dengan 98, presiden ya, Pak. bukan dengan presiden tapi dengan Soehartonya ya, dengan Soehartonya yang menganggap bahwa Soeharto pada saat itu menganggap pemberitaan majalah Time itu menyudutkan dia. Kemudian dia gugat. Dia menggugat ke pengadilan, tempat beberapa kali sidang ya. Kemudian beberapa pakar hukum dan NGO kemudian memasukkan amicus curiae, artinya dia memberikan pendapat. Dia menyerahkan amicus brief. Jadi amicus curiae itu dalam bentuk dokumen itu dikatakan sebagai amicus brief dokumen itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua saya yaitu ketika kasus Prita Mulyasari. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya kasus Prita Mulyasari yang bersiteru ya dengan Omni Internasional, Rumah Sakit Omni. Ketika beliau misalnya anaknya dirawat kemudian tidak mendapatkan perawatan yang baik, kemudian dia berikan pendapat di media sosial, kemudian Rumah Sakit Omni menuntut. Itu juga beberapa NGO kemudian memberikan amicus curiae kepada pengadilan yang menangani ya, kalau saat Tangerang pada saat itu ya. Kemudian beberapa dalam kasus pidana itu juga ada kasus amicus ada diberikan atau dimasukkan oleh para orang ya, orang per orang amicus curiae ini ya. Terakhir kali itu adalah kasusnya Richard Eliezer. Kasusnya Sambo. Richard Eliezer ketika pembunuhan Joshua. Kemudian pada saat itu Richard ya yang menjadi perhatian publik, Brigadir Richard ya. Kemudian yang kemudian dilepas ya, pada saat itu juga banyak amicus curiae. Itu pada praktek hukum pidana. Tapi tetap sekali lagi dia tidak ada di sistem peradilan kita. Kemudian kita lihat itu yang sistem peradilan sistem peradilan umum ya, umum. Kemudian pada model Mahkamah Konstitusi. Pada model Mahkamah Konstitusi, amicus curiae ini juga sebenarnya sudah dikenal. Sudah dikenal ya. Sudah dikenal dari beberapa pemilu kebelakangan ini ya. Tapi biasanya dia tidak ya. Kecuali kemarin ketika kan dia menjadi ribut kan ketika Megawati membuat amicus curiae ya. Membuat amicus curiae walaupun ada pendapat dari ahli hukum yang mengatakan bahwa sebenarnya amicus curiae ini adalah dibikin atau diberikan oleh seseorang yang tidak terikat atau tidak terkait dengan proses peradilan. Nah, kemudian bagaimana posisi Megawati ya? Sebenarnya tidak bisa disalahkan karena memang kita tidak pernah diatur ya dalam sistem hukum kita tidak diatur. Tapi kalau kita lihat dalam sistem common law ya, sistem hukum common law yang menerapkan amicus curiae, maka biasanya amicus curiae itu adalah dilakukan oleh pihak yang tidak terkait. Kalau kasus kemarin misalnya Megawati berarti dia sebenarnya termasuk para pihak sebenarnya kan gitu ya. Walaupun tidak langsung dia ketua partai yang mengusung. Tapi tidak bisa disalahkan karena memang tidak diatur. Jadi amicus curiae itu berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum common law. Jadi dia bukan dari kita Eropa kontinental. Dia adalah kelaziman yang ada pada sistem hukum common law atau sistem hukum yang dipakai Inggris dan Amerika. Di situ ya, karena dalam sistem juri. Di situ memang diatur sistem amicus curiae. Tapi kemudian setelah saya bilang tadi NGO menjamur di kita dan mereka biasanya sangat concern
dengan hal itu, makanya kemudian Iya. itu juga menjadi praktek pada Iya. peradilan kita. Praktek. Contoh misalnya kabut asap di Jambi ketika itu ada kasus ya, perusahaan yang dilaporkan. Nah, itu NGO-NGO itu bergabung kemudian membuat amicus curiae kepada pengadilan. Nah, itu. Jadi dia memang praktek yang lazim dihukum dengan sistem common law. Kemudian di Indonesia karena kita memakai sistem sistem Eropa kontinental ya, civil law, maka kemudian itu sebenarnya kalau secara hukum tidak pernah ada aturan, tapi kemudian dia menjadi praktek saja. Praktek. Secara sederhana, amicus curiae ini diberikan kepada pengadilan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk lisan dan tertulis, bisa. Di kita pernah kejadian. Tapi itu sangat tergantung kepada pemahaman hakim. Pemahaman hakim. Yeah. Kalau hakimnya menganggap bahwa ini dianggap sebagai intervensi pengadilan, dia biasanya tidak pakai. Dia abaikan. Tapi kemudian ketika ada hakim yang berpikiran maju misalnya, dia menganggap bahwa ini adalah bagian dari masukan, maka kemudian dia bisa jadi memakai. Ya. Bahasa saya bisa jadi. Karena kalau kita mau lihat dalam sistem hukum kita, dia tidak bisa diukur, Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengukurnya. Ya. Karena belum ada penelitian ya sejauh mana amicus curiae ini memiliki implikasi terhadap putusan seorang hakim. Belum bisa diukur sampai hari ini ya. Kecuali ada yang mengatakan beberapa mendeteksinya ya, beberapa hakim ya mendeteksinya, karena mungkin mereka yang ini ya, saya sempat studi literatur tentang itu, mereka mengatakan bahwa ketika dimasukkan pasal 5 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa hakim konstitusi harus menggali nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, maka sebenarnya pada saat itu dianggap bahwa mungkin hanya itu satu-satunya parameter mungkin yang bisa dikatakan bahwa jejak yuridisnya mungkin seperti itu ya, jejak yuridisnya yang bisa dikatakan bahwa hakim menggunakan amicus curiae itu sebagai sebagai salah satu pertimbangannya. Kemudian dalam konteks hukum kita, prakteknya amicus curiae ini dianggap sangat dekat dengan roh yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Itu yang saya bilang tadi, bunyinya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Itu bunyinya. Kita tidak bisa katakan itu adalah dasar hukum yang paling yang legal untuk amicus curiae, karena memang dia tidak pernah diatur kan seperti itu ya. Jadi lebih dekat ke situ. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa itulah yang sebenarnya menjadi roh pasal 5 ini. Tapi secara yuridis tetap saya ingin katakan bahwa dia tidak diatur. Satu. Kemudian amicus curiae itu hanya bernilai tambahan informasi. Dia hanya bernilai, ya, kalau bicara tentang legal standingnya, maka dia hanya bernilai tambahan informasi bagi hakim. Dan tetap saja kalau namanya tambahan informasi, hakim tidak punya kewajiban untuk mematuhinya. Malah beberapa hakim yang berpikiran kolot menganggap bahwa itu adalah bagian dari intervensi pengadilan, kan seperti itu. Padahal kan hakim itu ketika hukum tidak dia ketemukan, dia tidak ketemu misalnya hukum, maka dia harus menciptakan atau harus melakukan istilahnya penggalian nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian amicus curiae ini juga dianggap lebih dekat dengan pasal 180 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 81 ya, tentang hukum acara pidana. Yang bunyinya adalah dalam hal diperlukan atau untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di dalam persidangan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Jadi dalam KUHP kita sebenarnya juga ada roh dari amicus curiae itu.
Kemudian kita lihat ya, karena kita tadi bahas masalah tentang Mahkamah Konstitusi ya. Pada model Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada aturan. Pada pasal 14 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi ya, tahun nomor 6 PMK tahun 2005 itu menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu yang pertama pihak yang terkena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Kemudian pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hanya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan tersebut. Nah, disinilah pada PMK 14 inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip dianggap sebagai dasar amicus curiae itu menjadi hal yang lazim dalam praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi kita. Nah, kita lihat konteks hari ini pada model amicus curiae yang dimasukkan pada PHPU pada saat ini ya, ketika kasus MK yang kemarin kita cermati menjadi viral, itu yang masuk dari informasi yang studi ini ya, saya coba browsing ya, itu 48 amicus curiae yang masuk. Ada 48. Sampai tertanggal 19 kalau saya tidak salah. Tetapi kemudian yang didalami oleh MK itu hanya 14. Karena MK menganggap batas akhirnya tanggal 16. Itu sama dengan batas akhir kesimpulan yang dimasukkan oleh para pihak. Jadi ada 14 di situ. Ada beberapa ahli hukum, ada beberapa lembaga kan, termasuk beberapa orang tokoh atau ahli hukum. Nah, di situ jadi ada 14. Tetapi kemudian tentu saja kita tidak bisa menilai secara pasti seperti apa pengaruh amicus curiae itu terhadap kasus yang ada. Kita tidak bisa menilai itu ya. Tapi itu bentuk partisipasi masyarakat, iya. Itu bentuk partisipasi masyarakat, malah kemudian MK bilang bahwa amicus curiae itu dianggap sebagai keterangan, dalam tanda kutip keterangan tambahan, karena dia tidak bisa masuk alat bukti. Dia tidak bisa masuk alat bukti ya. Kalau alat bukti itu kan mesti jelas ya. Mesti jelas, yang di pidana itu mesti jelas, di MK pun juga mesti jelas ya, ada petunjuk, ada surat dan segala macam, ada dokumen ya. Dan dia bukanlah termasuk ke salah satu ya. Di hukum pidana dan di dalam hukum Mahkamah Konstitusi itu dia tidak masuk kepada salah satu dari alat bukti. Tapi kemudian saya berpikir bahwa amicus curiae ini sebenarnya sebaiknya, kalau saya sebagai akademisi, sebaiknya itu memang dimasukkan ya. Kemudian diatur di dalam undang-undang kita sebenarnya ya. Sebaiknya diatur sehingga dia punya kekuatan. Karena kalau dalam praktek peradilan pidana, ketika kita misalnya memasukkan amicus curiae ke pengadilan kepada hakim, itu harus ada izin dari ketua pengadilan. Setidak-tidaknya dia tidak melarang, itulah yang menjadi izinnya. Setidak-tidaknya. Kadangkala mungkin hanya menjadi dokumen yang diterima kemudian tidak diapa-apakan. Karena dia tidak menjadi prosedur normal ya. Prosedur normal. Jadi secara sederhana, amicus curiae itu berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah sahabat pengadilan. Artinya apa? Para pihak yang tidak terkait dengan sidang, dia boleh pengacara, boleh siapa saja yang memiliki keahlian. Kalau di dalam sistem kita ambil ya common law ya. Common law itu ada beberapa syarat ya. Yang Amerika dan Inggris pakai. Yang pertama, syarat dari amicus curiae itu adalah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, diberikan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi dia bukan bagian dari yang berperkara. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu syarat yang kedua pada model common law ya. Kemudian yang ketiga, amicus curiae itu dia menjadi tambahan informasi tentang rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itu biasanya. Artinya pendapat umum masyarakat. Walaupun tidak bisa dibatasi ya. Semua komponen kan boleh memasukkan amicus curiae. Yang berkepentingan atau yang tidak berkepentingan, kemudian bagian dari berperkara, tapi pura-pura tidak menjadi bagian yang berperkara juga boleh kan? Juga boleh ya. Nah, itulah yang kemudian akan dipilah oleh hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim
apa namanya hakim peradilan biasa, peradilan pidana. Kemudian izin Pak Dio, saya coba share screen hanya untuk pendapat saya ya, catatan saya, bukan pendapat, catatan saya terhadap apa namanya ya, terhadap Ya, boleh Pak, Mahkamah silakan. Konstitusi kemarin ya. Oke, izin Ya, saya share boleh Pak, screen. silakan Pak Daniel. Saya Ya, sudah silakan Pak. bikin sebenarnya makalah tentang amicus curiae ini. Tetapi mungkin lebih bagus didiskusi saja ya. Kalau enggak nanti akan Iya seperti Pak, benar-benar. kuliah normal ya, kuliah Benar, normal. Yang pertama benar catatan Pak. saya. Yang pertama, sebentar. Oke. Yang pertama bahwa di dalam praktek hukum kita dan dalam sistem hukum kita harus akui bahwa putusan MK itu final dan binding. Dia menjadi final dan tidak bisa dibanding lagi, kan seperti itu. Itu harus diakui. Terlepas apakah putusan itu disukai atau tidak disukai. Terlepas apakah putusan itu buruk atau baik, misalnya seperti itu. Itu menjadi catatan saya. Kemudian ada fenomena dissenting opinion pada proses PHPU yang terjadi kemarin. Dan itu sebenarnya menjadi apa ya, ranah diskusi hebat para ahli hukum tata negara ya, karena selama ini ada kelaziman, dalam tanda kutip ada kelaziman bahwa ketika muncul kasus PHPU ya, apalagi tentang perselisihan hasil pemilihan umum terkait pilpres ya, biasanya selalu diusahakan ada kelaziman untuk dia bulat ya, putusannya itu bulat, karena dianggap apa namanya itu akan lebih memberi kepastian hukum ya, dalam tanda kutip, kepada para pihak dan kepada masyarakat ya. Karena gejolak di masyarakat kan bisa tetap saja ada. Tetapi kemudian dissenting opinion ini tetap tidak mempengaruhi ya keabsahan dari sebuah putusan. Kalau kita lihat kemarin ada 3 hakim ya. Yang pertama Yang Mulia Saldi Isra, kemudian Yang Mulia Eni Nurbaningsih, dan kemudian Yang Mulia Arief Hidayat yang melakukan dissenting opinion. Dissenting opinion tentu saja kita semua tahu itu adalah pendapat yang berbeda ya. Ya. Kemudian kita juga mengenal istilah di dalam hukum tata negara bahwa ada yang namanya concurring opinion ya. Jadi ada apa namanya, putusannya sama, tetapi alasannya berbeda, kan seperti itu. Tapi kalau dissenting opinion ini adalah pendapat yang berbeda. Cuman yang menjadi catatan saya adalah 3 hakim yang melakukan dissenting opinion itu sebenarnya tidak menyatakan apa namanya, tidak menyatakan menolak atau menerima gugatan, tapi yang dia dissentingkan adalah bahwa dia beranggapan mesti dilakukan beberapa pemilu ulang di beberapa daerah karena terkait dengan netralitas dan segala macam ya, netralitas pada saat itu. Jadi dissenting opinion itu tidak bicara untuk yang dilakukan oleh 3 hakim, tidak bicara tentang menolak atau menerima sebenarnya, seperti itu. Jadi makanya dia tetap dikatakan bahwa putusannya adalah menolak pada saat itu ya. Tapi dia memberi catatan bahwa sebaiknya memang mahkamah memutuskan bahwa ada beberapa pemilu ulang beberapa daerah. Itu. Jadi kemudian Ya, itu pula yang kemudian kemarin ada kejadian lucu ya. Ketika ada teman yang membaca putusan tentang PHPU ini ya, yang 9730 itu tentang Ganjar ya, nomor 3, kemudian 9729 tentang Anies ya. Yang Anies ini ada 1700 sekian lembar, sedangkan yang si Ganjarnya itu ada sekitar 1100. Terbalik saya ya. Yang Ganjar 1700-an, sedangkan yang Anies itu 1100. Ya, kemudian ada benar, Pak, teman 1100, Pak. yang sesama ini bilang bahwa dia baca di akhir ya, kenapa kan putusannya ini ada, kalau Bapak Ibu misalnya cermati ya putusannya, kok putusannya ini katanya ada yang apa namanya, pemilu ulang di beberapa daerah. Itu sebenarnya adalah dissenting opinion dari Prof. Arief Hidayat. Sedangkan putusan tidak pada lembar 1700. Pada lembar 1000 berapa ya? Kalau saya tidak salah ada 1600-an kalau tidak salah. Di situ yang menyatakan dia menolak. Nah, jadi seni memahami putusan itu memang juga mesti harus kita kuasai, kan seperti itu ya. Kita kuasai ketika membaca ini. Itu. Jadi itu catatan saya yang kedua, bahwa pada
model persidangan MK ini terjadi dissenting opinion, tetapi tetap tidak mempengaruhi keabsahan. Dan dissenting opinion itu terkait beberapa poin saja. Kemudian yang ketiga, Hakim MK, beberapa hakim kemudian mencoba menelaah kebenaran itu berdasarkan kebenaran material. Kebenaran material ya. Sebelumnya MK terikat dengan kebenaran formil. Kebenaran formil. Saya tidak ingin berpendapat mana yang benar, mana yang salah ya. Saya tidak ingin berpendapat. Tapi kalau kita lihat kewenangan MK, memang kewenangan MK ini terletak pada beberapa poin, Pak Dio. Ada barrier ya, ada hambatan di situ ya. Benar, Pak. Bahwa MK itu hanya Halo, menguji Pak. undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengar suara saya, Pak? Iya, bisa ya? Ya, dengar suara saya, Pak ya. Ya, dengar. Kemudian kewenangan MK itu hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, kemudian perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan. Kalau bicara perselisihan hasil pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi ya, menurut saya wajar saja kemudian mereka berpendapat bahwa ya ini ranahnya ranah hasil kan seperti itu ya, perselisihan hasil. Sehingga sengketa biasanya cenderung diabaikan karena ranah sengketa itu ada pada wilayah wilayah pengawas pemilu seperti itu ya, pengawas pemilu. Kemudian apa yang menjadi yang menjadi catatan ya? Menurut saya sebenarnya bahwa kita mungkin kembali harus mengunyah-ngunyah ya, mungkin pembuat undang-undang apakah kemudian mesti harus ditambah kewenangan MK ini bahwa kemudian ada sengketa pemilu misalnya yang bernilai luar biasa ya, kalau PHPU ini kan bernilai TSM kan seperti itu ya, yang bernilai luar biasa yang bisa ditangani MK. Kalau tidak, dengan model sistem hukum yang kita pakai ya, Eropa kontinental atau civil law, memang susah untuk keluar dari jeratan itu. Karena hakim dianggap sebagai corong undang-undang. Dia hanya melihat. Jadi dalam sistem hukum kita memang dirancang seperti itu. Karena kita dijajah Belanda, kemudian Belanda sangat tegas bahwa hukum itu harus tertulis. Dengan azas konkordansi ya, setelah kita merdeka, kemudian hukum itu kemudian dipakai. Makanya itu menjadi barrier ketika banyak ahli hukum dan banyak orang biasa yang menganggap bahwa MK kemudian tidak boleh menjadi mahkamah kalkulator misalnya seperti itu. MK kemudian harus mencari kebenaran material. Tapi kemudian kalau berdasarkan kewenangan agak rumit sebenarnya. Apalagi Hakim MK kemudian ketika banyak yang memahami bahwa itu adalah PHPU, perselisihan hasil pemilu ya, itu judulnya perselisihan hasil pemilu itu bicara tentang alat bukti formal kan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan MK untuk melakukan ultra petita atau memutus lebih dari apa yang diminta. Seperti itu ya. Makanya kemarin kita dengar ketika ada dalil yang dilakukan oleh pemohon, kemudian Hakim MK jawab bahwa dari hasil ini bahwa tidak ada bukti yang diberikan, kan seperti itu ya. Jadi menurut saya mungkin perlu dikunyah-kunyah bahwa di dalam undang-undang MK ya, kewenangan MK itu bisa jadi mungkin ditambah bahwa memang bukan hanya PHPU ya, tapi mungkin sengketa pemilu yang bernilai merusak demokrasi misalnya lebih tinggi, sehingga tidak ada jerat hukum yang dikatakan oleh Prof. Sardi kemarin ya, pemilu tahun Orde Baru itu adalah pemilu yang secara hukum perbedaan ya, Pak ya, legal dan sah, tapi kemudian terasa kemudian dia menjadi curang kan seperti itu ya. Jadi saya pikir saya memandang putusan MK kemarin seperti itu wajar saja Pak Dio. Bukan keberpihakan ya, tapi menganggap dalam perspektif ilmu ketatanegaraan saya yang saya pahami menjadi wajar. Karena memang barrier-nya adalah ini. Ketika dia dipaksa keluar dari putusan itu, ultra petita, kita sama-sama tahu bahwa MK itu apapun keputusan yang dia bikin itu menjadi jurisprudensi. Menjadi sebuah hukum yang dipakai. Sama misalnya ketika dia putuskan pada putusan 90, itu berarti ketika Anda kepala daerah, umur Anda kurang dari ini, Anda bisa mencalon. Tidak ada masalah kan seperti itu ya. Dan itu MK sendiri juga tidak bisa kemudian men-challenge atau tidak membatalkan keputusannya sendiri kan seperti itu ya. Itu menurut saya. Kemudian
pada sengketa PHPU itu ya, itu sebenarnya bertentangan dengan sengketa pemilu ya. PHPU bicara tentang hasil, sedangkan sengketa pemilu yang sederhananya itu biasanya di pengawas pemilu itu tentang proses yang terjadi ya. Tapi kemudian mungkin bisa saja dalam proses hukum kita ya, dalam sistem hukum kita, sengketa pemilu itu kembali di breakdown, dibelah, mana yang punya potensi besar misalnya, itu menjadi ranah MK. Tapi merumuskannya tidak sederhana, saya yakin ya. Iya, Karena Pak. memang dalam sistem hukum kita itu sistem Eropa kontinental, hakim itu adalah corong undang-undang ya. Kontinental ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kita sama-sama tahu ya bahwa ada setidak-tidaknya ada tiga ya yang kita pahami tujuan hukum itu. Yang pertama adalah keadilan, kepastian hukum, kemudian kebermanfaatan. Kepastian hukum. Yang dua ini biasanya kepastian hukum ini dan keadilan itu kadangkala seperti kutub yang berbeda. Ketika dia cenderung kepada kepastian hukum, keadilannya biasanya tertinggal. Ketika cenderung kepada keadilan masyarakat, kepastian hukum tertinggal. Kalau ditanya kepada saya mana yang penting, kedua-duanya menjadi penting. Kepastian hukum menyebabkan orang menjadi tertib. Kita tidak bisa tinggalkan. Tapi keadilan di masyarakat, ya, walaupun tanda kutip, keadilan masyarakat ini pun sendiri tidak bisa diklaim ya seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat ya. Karena keadilan di masyarakat itu dalam bahasa hukum adalah rasa keadilan di masyarakat. Kalau dia rasa, dia balik kepada apa namanya ya? Perasaan. Dia balik kepada perasaan atau apa yang diyakini menurut rasa yang dia miliki ya. Nah, rasa keadilan itulah yang kemudian apa namanya? Kadangkala tidak terpenuhi ya. Nah, makanya kemudian izin Pak. Kedua-duanya Pak Daniel. ya. Ya. Sedikit Pak izin ya, izin. Oke, boleh silakan Pak. Oh, Pak Dio mau ini ya, interupsi sebentar ya, silakan boleh. Enggak, lanjut Pak. Kalau enggak, sedikit Pak, mungkin ini agak telat ya apa tadi sambungan mungkin karena jaringan. Jadi Pak, kalau ini kan tadi udah disampaikan juga bahwa memang tidak ada bukti ini berkaitan dengan amicus curiae di dalam persidangan karena memang ini kan sebagai pendapat ya, artinya kalau secara karakteristik atau secara garis besar kan memang amicus curiae itu kan hanya sebuah sahabat pengadilan, artinya bisa memberikan tanggapan. Tapi memang kalau kita mengetahui amicus curiae itu kan memang Vina kan sejak Bu Megawati meluangkan kritiknya lah berkaitan dengan putusan yang akan menjadi suatu putusan gitu. Dan walaupun kita tahu memang pasti kalau dilogikakan memang akan memenangkan beberapa paslon di awal kan seperti itu. Kemarin saya juga udah cerita tuh dengan Bu Aisyah tuh. Ternyata kalau dari segi kepastian hukum memang paslon 03 tuh luar biasa sekali lawyernya kan gitu Pak ya, Pak Daniel ya. Sampai bisa memaparkan amicus curiae gitu kan. Berarti lawyernya 03 ini pandai sekali gitu kan untuk bisa secara garis besar menurut saya ya bahwa amicus curiae itu saya anggap sebagai humas pemerintah Pak gitu. Sebagai humas pemerintah. Karena ya pun saya sudah bahwa ya sebelum putusan MK atau ada pemilu itu pun sebenarnya pemilihan wakil presiden misalnya yang mungkin secara luas ya, TPS 1 itu ya di MK itu hingga meloloskan Gibran ke wakil itu sebenarnya juga pasti sudah ada tuh amicus curiae dari presidennya. Kalau kita menuding ya, saya menuding bukan menuduh kan gitu, menuding bahwa amicus curiae itu sebenarnya sudah ada juga mungkin dari presiden ya gitu kan untuk meloloskan anaknya ya ke dalam putaran presiden atau wakil presiden begitu. Artinya pun amicus curiae itu bagi saya humas pemerintah gitu. Ketika memang ada jabatan yang di atas memimpin, otomatis ketika dia memimpin dia punya kekuasaan. Artinya ketika ada putusan-putusan yang
keterikatan langsung dengan itu, maka ya siapapun pemimpinnya bisa saja melakukan permohonan kepada peradilan untuk memenangkan salah satu pihak kan begitu kan. Tetapi bagi yang tidak berkuasa kan itu kan bisa saja menjadi sebuah pendapat yang tidak rasional atau rasional ya. Memang udah sampaikan Pak Daniel juga bahwa memang 48 amicus curiae Pak ya yang Ya. dilemparkan ke apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang diambil hanya 14. Nah, kalau kita melihat dari dissenting opinion dari tiga profesor tersebut, memang ya tiga prof ya atau tiga hakim, kita lihat sendiri ya, ada Saldi Isra juga berkaitan dengan ketidakadilan juga nih atas putusan yang telah ditetapkan. Memang Mahkamah Konstitusi sendiri kan memang secara seluruhnya kan menolak kan gitu kan, menolak itu, dan itu menjadi suatu pembahasan yang luar biasa sekali kan ya gitu. Nah, mungkin itu sih Pak, menurut pendapat saya begitu. Tapi silahkan, mau tadi ada tertinggal dan mau melanjutkan, silahkan Pak Ya, untuk dilanjutkan terima penjelasan kasih. tersebut. Iya, jadi kalau bicara tentang apa ya, kepastian hukum dan keadilan ya, kepastian hukum dan keadilan maka itu seperti dua kutub mata, apa ya, dua kutub yang berbeda Pak Dio dalam Ya, perspektifnya. Kita iya. sama-sama paham ya, sama-sama paham biasanya orang tata negara bahwa keadilan dan kepastian hukum kadangkala saling berseberangan. Ketika kepastian hukum dikejar, maka keadilan bisa tertinggal. Ketika keadilan dikejar, kadangkala kepastian hukum tidak tercapai. Padahal kita butuh. Makanya ada hakim yang bilang ya, pendapat salah satu ahli, saya lupa ya, ahli hukum yang mengatakan bahwa putusan berkualitas itu berasal dari hakim yang berkualitas. Putusan yang berkualitas itu menjamin kepastian hukum, sekaligus juga mencerminkan keadilan yang ada di masyarakat. Keadilan yang ada di masyarakat. Tetapi memang kelaziman di dalam praktek praktek hukum kita ya di Mahkamah Konstitusi ya, siapapun yang kalah biasanya memang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah jalan terakhir ya, jalan terakhir yang harus digunakan dan selalu harus digunakan, itu biasa, memang harus digunakan untuk melakukan gugatan. Dan saya pikir untuk karena pemilu itu sendiri kan adalah melembagakan konflik. Pemilu itu kan adalah konflik yang dilembagakan ya. Bahwa ada seseorang yang bahwa setiap orang itu punya hak untuk berkuasa, untuk memimpin, kemudian mesti ada mekanisme yang jelas ya. Mekanisme dan mekanisme itulah yang kita kenal dengan istilah pemilu. Kemudian pelaksanaannya itulah yang kemudian berujung kepada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Selalu biasanya kalau pemilu kita. Makanya kemudian saya ingin katakan ya, saya tidak ingin menilai putusan itu dalam artian mengeksaminasinya ya, menelitinya, tapi saya bilang bahwa memang sistem hukum kita menyebabkan bahwa putusan itu, mahkamah itu memang terikat kepada perselisihan hasil pemilu. Saya menjadi menjadi ambigu juga sebenarnya ketika mahkamah melakukan ultra petita atau kemudian dia melakukan lebih dari apa yang didalilkan ya. Dia lebih dari apa yang didalilkan atau kemudian dia mengkaji kebenaran material sedalam-dalamnya. Karena pun ketika bicara PHPU, kebenaran material yang ditemukan misalnya atau kecurangan pemilu yang ditemukan itu harus bernilai TSM. Baru dia bisa kemudian mempengaruhi hasil ya. Terstruktur, masif, dan sistematis ya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka kemudian dia tidak bisa. Saya menduga Pak Dio, 3 hakim yang dissenting opinion sebenarnya juga tidak bisa ya. Makanya bahasanya kan keyakinan. Prof. Saldi, Prof. Eni, dan Prof. Arief mengatakan berdasarkan keyakinan saya. Saya menduga yang mulia yang 3 ini juga tidak bisa menemukan bukti dari apa yang disampaikan bahwa telah terjadi TSM, bahwa terjadi misalnya ada di situ misalnya kecurangan mungkin ya, atau kemudian ada keberpihakan dan segala macam, iya.
tapi mungkin tidak sampai bernilai, buktinya tidak bersampai bernilai TSM tadi, sehingga dia tidak menurut saya ya, tidak menjadi tegas kemudian keyakinannya mengatakan bahwa sudah terjadi TSM itu. Nah, dia hanya menduga, dia hanya berdasarkan keyakinan yang dia miliki. Prof. Saldi itu sangat clear ketika mengatakan dia berdasarkan keyakinan, karena saya yakin beliau juga tidak berani ketika menyatakan bahwa setelah terjadi. Tapi dia berkeyakinan dengan melihat apa yang terjadi ya, kondisi dia berkeyakinan seperti itu. Ya. Kemudian ada yang menarik juga sebenarnya. Ada norma hukum yang kemudian juga muncul di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang dibacakan. Bahwa ada yang bilang bahwa norma hukumnya adalah bahwa sebenarnya presiden atau lembaga presiden sebagai sosok misalnya, dia boleh misalnya dia berpihak dan segala macam kalau seandainya dia menjadi incumbent. Tapi ketika dia tidak incumbent, Ya. sebenarnya secara etis memang sedikit bertentangan secara etis ketika kemudian dia berpihak. Makanya itu norma itu muncul di dalam putusan kemarin ya. Saya tidak salah yang ketika dibacakan siapa ya, hakim apa waktu itu ya, yang dia bilang bahwa mahkamah menilai bahwa seorang terhadap misalnya istilah cawe-cawe itu ya, seorang presiden yang ketika dia menjadi incumbent maka itu tidak bisa dilepaskan ketika kemudian dia berpihak. Ketika dia berpihak kepada dirinya kan, karena dia maju kembali ya. Itu terjadi pada SBY misalnya kan, kemudian kepada Jokowi pada periode kedua misalnya kan itu ya. Tapi kemudian dianggap agak sedikit kurang etis ya, ketika misalnya keberpihakan itu misalnya dilakukan, tapi tetap tidak bernilai menurut MK, tidak bernilai pelanggaran, ya. Nah, kemudian saya ingin katakan ya, karena di sini juga ada teman-teman yang juga penyelenggara ya. Pak Marzul itu juga penyelenggara sama dengan saya dulu di periode awal ya. Saya ingin katakan ya, setidak-tidaknya saya ingin katakan bahwa pendidikan politik itu penting. Politik itu penting ya. Hari ini pendidikan politik kita tidak jalan. Masyarakat mungkin bukan caleg lagi atau bukan tokoh politik lagi mungkin yang jahat. Masyarakat pun sudah menjadi jahat. Kalau tidak ada uang misalnya, maka dia tidak akan pilih. Politik kita high cost. Anda cukup sedikit terkenal, kemudian Anda punya uang, maka Anda bisa. Kita tidak bisa hindarkan itu ya. Ya. Jadi kapasitas pribadi tidak ini. Dari dulu dari 2003 kita ingin katakan ya bahwa pemilu itu hanya seperti memberi label kepada input. Inputnya siapa? Partai politik dan lain-lain. Jadi seperti istilah keledai naik haji ya. Ketika dia misalnya inputnya jelek, maka ketika ikut pemilu keluarnya adalah jelek tambah jabatan, tambah kewenangan. Ketika inputnya itu adalah keledai, maka keluarnya adalah keledai tambah dengan jabatan. Iya, jadi sedikit lagi Pak Gio. Jadi yang ingin saya katakan bahwa memang sistem pemilu kita membuat seperti itu, bahwa pendidikan politik itu sebenarnya adalah peran dari partai politik, peran dari pemerintah, dan juga menjadi peran dari penyelenggara pemilu. Hari ini itu dibebankan kepada penyelenggara pemilu misalnya. Sedangkan penyelenggara pemilu ini juga keteteran sebenarnya kan gitu ya. Jadi makanya saya ingin katakan bahwa pendidikan politik itu menjadi tanggung jawab bersama termasuk kampus ya. Kita menjadi miris ketika ada yang hanya punya uang kemudian dia menjadi pejabat. Nah, itu. Jadi itu Pak Dio catatan saya tentang tentang putusan Mahkamah Konstitusi ya. Catatan saja. Saya tidak ingin masuk kepada ranah politisnya. Saya tidak ingin mengeksaminasi atau menilai, tapi mungkin ini menjadi catatan-catatan saja yang menarik menurut saya. Sedangkan amicus curiae itu tadi adalah sebuah hal yang bentuk partisipasi masyarakat ya. Walaupun sebenarnya sejujurnya tidak bisa diukur efektivitasnya, tidak bisa diukur sampai saat ini. Tapi mungkin ke depan yang menjadi saran saya yang pertama terhadap amicus curiae sebaiknya memang dimasukkan ke dalam sistem hukum kita, dimasukkan seperti presumption of innocence itu adalah sistem hukum common law yang juga diadopsi kepada hukum kita. Mungkin amicus curiae bisa diadopsi. Terkait catatan Mahkamah Konstitusi, saya pikir mungkin kita perlu kembali ya, para pakar hukum kita legislatif mulai menilai, mulai merancang ya, kira-kira bukankah kewenangan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya mesti harus
di apa ya? Diperbarui ya, dirombak terkait dengan PHPU. Kalau hanya PHPU, maka kemudian tidak bisa pula disalahkan ketika dia hanya akan menjadi mahkamah formil kan seperti itu ya. Karena memang sistem hukum Ya. dan kewenangan membatasi ya. Dan keberanian itu saya pikir walau alam bisawab ya, itu tergantung kepada persennya nanti. Itu saja mungkin catatan saya Pak Dio. Oke, siap Saya Pak. pikir itu bukan kebenaran, bisa saja di challenge, bisa saja Ya, didebat. Terima kasih banyak. di debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Pak, benar ya Pak. Dari pernyataan Pak Daniel tadi memang eh, kadang memang konstitusi pemilu ini memang juga memang seperti inilah yang terjadi. Kalau kita melihat dari orde lama dan orde baru sekarang ya kan, cukup berbeda sekali ya. Benar juga kata Pak Daniel tadi ya. Eh, Terkenal dengan kumpulkan massa, ada duit, ada uang, bisa terpilih kan gitu kan. Itu yang eh apa ya, budaya-budaya yang itu kan sekarang mulai itu Pak Dan itu masuk merambat di lingkungan kita ya, khususnya di pemilu-pemilu ya yang sekarang begitu kan. Dan ini juga kalau saya melihat juga kan di Sumatera Barat kan itu kan ada juga Pak. Contohnya dengan label apa ya, nama misalnya gitu. Label nama atau label keluarga atau gelar. Itu biasanya itu Pak kayak gitu yang itu kemarin makanya sempat dipertanyakan juga tuh Pak di di apa di antara dengan KPU dan lembaga Bawaslu ya begini berkaitan pemberian nama tuh Pak. Misalnya ada yang contohnya namanya Indah, terus ada di bawahnya anak amak ref gitu kan. Nah itu anak amak ref itu kan orang akan berlogika bahwa oh dia anak amak ref. artis banyak naik kan gitu kan. Tapi kodifikasi atau kompetensi dia ikut caleg ini kan masih dipertanyakan juga kan begitu kan Pak. Tapi kalau melihat secara yang kemarin kita bahas bersama berkait dengan dissenting opinion juga dari 3 uh, MK ya Mahkamah Agung ini sendiri memang ya ini memang menjadi suatu perbedaan ya, menjadi perbedaan artinya perbedaan ini pun kalau dilihat secara putusan pun tidak berdampak kan begitu kan karena memang ya semua bukti itu adanya di pasangan calon kan begitu ya Pak, ada di pasangan calon dan pastinya ada di Mahkamah Konstitusi karena mengetahui berkaitan dengan itu. Uh, Ya itu yang saya melihat dari persis seperti itu. Mungkin ini ada Bu Aisyah nih. Bu Aisyah nih. Halo Bu Aisyah. Ini Bu Halo Aisyah Pak nih. Ya Dion. mungkin bisa sedikit banyaknya lah bercerita sedikit berkaitan dengan putusan KN Agus Kurai ini pendapat 2 pakar HTN di prodi hukum ya kan begitu kan. Berkaitan dengan itu kan. Nah, silakan Bu Aisyah kalau mau memberikan pendapatnya sedikit atau bisa ya terus apa bisalah Bu Aisyah jabarkan lah. Atau misalnya yang Pak sendiri ya, misalnya. Karena kita hari ini berdiskusi. Silakan Bu Aisyah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana Syawal ini ya, Pak Daniel, Iya, Bapak-bapak, sama-sama Bu Ibu-ibu Aisyah. Saya semua. lupa tadi. Saya mumpung ingat gitu ketemu karena belum ketemu juga sama bapak-bapak yang lain gitu. Mungkin lagi seru ya euforianya habis nonton sidang MK, pasti emosional ada ya, masing-masing kita pasti punya perspektif ya. Baik itu perspektif sebagai akademisi maupun sebagai praktisi gitu. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi saya sepakat ya kurang lebih gitu. Tapi mungkin catatan saja gitu ya karena tentang amicus ini kan baru viral dan menjadi trending topik ini kan ketika ada sengketa pemilu ini ya. Kalau tidak ada pemilu belum tentu wacana tentang amicus ini akan menjadi topik diskursus kita di apa namanya di ruang akademik seperti ini.
Itu salah satu keuntungan yang perlu kita syukuri. Kan pada akhirnya orang bertanya, apa sih amicus curiae gitu kan? Apalagi ini sosoknya adalah sosok yang memang kalau kita bisa bilang idola Indonesia lah gitu kan, permatanya Indonesia, mantan presiden gitu, Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi kalau saya melihat ya kalau perspektif saya melihat ya dari sisi bagaimana kebijakan itu keluar ya dari sisi politik hukum sebetulnya. Jadi ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Daniel bahwasanya sebaiknya ya sahabat itu amicus itu memang orang yang tidak punya kepentingan. Artinya apa? Ketika dia memberikan keterangan, ketika dia memberikan pendapat ya, ketika dia baik itu berkaitan dengan apa namanya pihak satu maupun pihak dua itu tidak menjurus ke hal-hal yang menguntungkan dia gitu ya, menguntungkan dia, menguntungkan saya, tapi hanya memberikan informasi lah istilahnya, kalau tepatnya memberikan informasi. Itu kan secara apa ya, secara teoritisnya begitu. Tapi kita lihat lagi siapa yang menjadi amicus ini gitu kan. Ternyata yang menjadi amicus ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Terlepas dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk menyuarakan pendapatnya ya sebagai masyarakat hukum, itu iya. Tapi di sisi lain ya sebagai seorang politisi ya, kemudian sebagai apa namanya istilahnya ratunya partai politik gitu ya, ratu partai politik yang punya massa, kemudian rentan akan kepentingan. Kenapa? Karena dia bagian dari pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Kecuali dia bukan orang 01, 02, 03 itu mungkin tidak masalah. Kalaupun kita cari sulit ya ternyata gitu. Kalau di Indonesia mencari orang-orang yang memang lepas dari kepentingan itu rasanya susah. Karena ya kita aja untuk menjadi pemimpin ataupun ya nggak usah lah jadi partai apa pemimpinan partai politik DPR gitu, bahkan untuk jadi dosen atau menjadi apa namanya birokrat gitu, kadang ada faktor-faktor X di luar sisi-sisi yang lain itu yang menjadi pertimbangannya akan kepentingan. Nah, disitulah sebetulnya marwah ya, marwah hakim apa Mahkamah Konstitusi itu diuji itu di situ. Ketika dia harus mempertahankan sesuatu ya fundamental norma. Jadi norma itu apakah menjadi payung hukumnya atau justru kepentingan gitu yang justru diutamakan. Nah, di situ kita akan melihat. Jadi perspektifnya bisa beragam gitu. Tapi kalau saya melihat bagaimana ketika palu itu diketuk ya, kita harus melihat ya kalau bagi saya dari perspektif politik hukum itulah yang ya guru besar kita ya, guru kita mengajarkan bagaimana keputusan itu siapa orangnya. Oh ternyata ada pertimbangan faktor A, B, C-nya. Nah, orang yang punya ada partai politik, kemudian dia adalah istilahnya kalau kita lihat mantan presiden, ya orang terpenting lah di Republik ini. Ketika dia memberikan keterangan, nah kita tidak tahu keterangan ini apakah menguntungkan atau merugikan. Nah, itu yang perlu kita garisbawahi. Nah, kesimpulan saya melihat bahwa jelas dalam ke status amicus curiae yang karena yang maju yang menyampaikan adalah orang yang dari kalangan partai politik, maka saya menganggap bahwa lebih sifatnya politis. Itu pertama. Nah, kemudian berkaitan dengan sidang Mahkamah Konstitusi ini, ya tadi sudah disampaikan dan disinggung oleh Pak Daniel juga, mungkin ada yang ada yang kecewa, mungkin masyarakat kita ya di bawah gitu ya, ada yang secara emosional tidak terima ataupun menerima. Tapi kalau kita lihat sidang MK ini adalah akhir dari perjalanan pemilu kita pada hari ini. Dan kita lihat masing-masing kalau paslon 1 itu kayaknya sudah menyatakan sikap ya, itu sudah menerima dan lain-lain dengan menyatakan bahwa presiden yang terpilih ini adalah seorang patriot ya, seorang yang punya pengalaman politik. Berarti kan ada istilahnya sikap menerima gitu tadi. Nah, dari 03 kita tidak tahu apakah masih ada upaya dan lain-lain gitu kan kita. Nah,
satu hal yang menjadi catatan pada sidang Mahkamah Konstitusi, karena kita sebagai akademisi ya, sebagai seorang pembelajar, sebagai intelektual di masyarakat gitu, yang masih mempelajari atau melihat atau memandang hukum itu sebagai pagar hidup di kita di masyarakat, kita masih punya ya tiga, walaupun itu dissenting opinion, 3 hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang dimana 3 hakim itu sebetulnya adalah interpretasi dari atau perwakilan dari utusan akademisi ya, ada dari Undip, Unan, kemudian satu lagi dari UGM ya Pak ya, kalau nggak salah, Pak dari UIN Jakarta. Nah, walaupun itu sedikit suaranya gitu ya, tapi setidaknya disitulah diuji bagaimana hakim-hakim yang punya track record ya, yang berkarir atau membawa kepentingan-kepentingan intelektual itu, kepentingan-kepentingan moral itu, ya patut kita syukuri gitu. Sekarang malah mereka yang disoroti gitu kan. Oh ternyata alhamdulillah intelektual kita masih ada yang berpijak pada moral gitu, pada norma-norma itu tadi. Nah, terlepas sebetulnya yang berbeda ini kalau kita lihat track record dari bagaimana dia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, kan ada tuh salah satu, saya tidak sebut nama ya, ada tuh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang dulunya cuma sebagai staf ahli, karena kemudian dijejaring atau hanya cuma diwawancara oleh temannya di DPR RI, ya udah langsung loncat jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kan artinya tidak melalui prosedur-prosedur yang sebetulnya membuat atau membentuk dia sebagai seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Nah itu, jadi kalau kesimpulan juga ya, sebenarnya kondisi lembaga kehakiman kita sebetulnya sedang tergadai gitu. Kalau bagi saya sedang tergadai, kenapa? Karena dalam kasus besar ini ya, terlepas dari bagaimana pertimbangan hakim, salah satu yang harus kita syukuri, kita masih punya hakim-hakim intelektual yang masih berpijak pada sisi moral dan norma. Itu yang harus kita jaga, dan itu tidak boleh hilang. Ya kalaupun ada mahasiswa Universitas Muhammad Natsir yang misalnya nanti menjadi hakim, ya, harus ada 1 dan 2 yang menjadi pengingat, yang menjadi alarm, yang menjaga istilahnya sisi moral-moral itu, pagar-pagar itu, agar tidak semuanya ya dilanggar atau ditentang. Kita tidak membayangkan kalau sebetulnya semua hakim Mahkamah Konstitusi kalau misalkan punya sikap yang sama gitu kan. Artinya demokrasi di Mahkamah Konstitusi, kebebasan berpendapat hakim itu berjalan di situ. Itu ya mungkin pendapat atau pandangan dari saya. Semoga ya bagaimana kondisi di Republik hari ini menggambarkan kondisi kita di bawah juga ya. Jadi kita misalnya kita melihat gimana nih Mahkamah Konstitusi di atas kayak gini. Ya kita lihat juga koreksi di bawah bisa jadi ya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ion. Jadi pendengar ya Bu, berarti Bu ya. Jadi pendengar yang baik ya begitu ya. Ya Bu ya. Terkadang berbuat salah itu mendengar yang baik itu lebih baik daripada dia berkata yang salah gitu kalau bagi saya. Jangan sampai ketidaktahuannya menyesatkan gitu kan. Keterangan yang salah itu. Biasa kan ini kan pendengar dulu kan, mendengar baru menganalisis kan, berarti biasanya kan seperti itu kan Bu. Iya, boleh. Bisa. Ya. Oke gitu. Oke, ya boleh Bu. Oke, Bapak Ibu mahasiswa yang boleh memberi tanggapan, kita berdiskusi saja, silahkan siapa saja boleh. Tadi udah melihat dari beberapa pakar HTN yang sudah menyampaikan sedikit berkaitan dengan amicus curiae, terus ada dissenting opinion juga yang memang ini bisa menjadi mungkin Bapak Ibu mahasiswa yang di sini bisa memberikan tanggapan, silahkan memberikan tanggapan, boleh. Karena kita hari ini diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau dari mahasiswa reguler boleh juga. Silakan. Ada Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ada Bapak Ibu mahasiswa? Ya, silakan. Ini ada Bu siapa? Bu Divi ya.
Ya, Ya, ini silakan Bu. mau tanya Pak Dion, Boleh kan tanya ya. ya Oke, tanya ya, silakan. bukan komentar. Iya. Kan kalau di beberapa negara di luar Ah, Indonesia itu sudah menggunakan amicus curiae itu. Kalau ya. di Indonesia kita kan tidak memakai itu. Baru kali ini pertama kan untuk memakai amicus curiae ini di MK. Ya, Bapak Dion. Oh. Ya, Enggak, saya jadi Bu nanya. kalau jadi amicus curiae itu sebenarnya sudah dipakai Bu sebenarnya di Indonesia juga kan tanggapan berkaitan dengan kasus tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nil. Silakan Pak Daniel Iya. menanggapinya Pak. Jadi, terima kasih. Nah, Jadi, Bu Devi, jadi memang amicus curiae ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi nah, memang dia menjadi tren dan terkenal ketika eh, kasus PHPU kemarin bergulir di Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi di awal saya bilang tadi ya, bahwa dalam proses peradilan pidana, amicus curiae ini sudah ada setidak-tidaknya dalam catatan saya dari tahun 99. Jadi kalau bicara tentang asalnya bukan dari sistem hukum kita. Dia berasal dari sistem hukum common law ya. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon sistem tadi hukum ya. Anglo-Saxon. Kalau kita kan yang pakai kan Eropa kontinental. Jadi sistem hukum besar di dunia itu setidak-tidaknya ada 4 ya, tapi yang besar itu ada 2 ya. Tapi hari ini kita tahu 4 ya. Ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang kita pakai, kemudian sistem hukum yang berlandaskan agama ya, seperti itu, kemudian sistem hukum adat ya, itu yang besar walaupun ada yang kecil-kecil yang lain, ada yang kecil-kecil yang lain ya. Tapi kemudian pada model sistem hukum Anglo-Saxon atau common law itu dikenal dengan sistem juri ya. Maka pada saat itu di dalam sistem hukum yang dipakai oleh Inggris dan Amerika dan mereka tularkan kepada negara jajahannya ya. Jadi siapa yang menjajah, dia meninggalkan hukum. Nah, kan gitu biasanya. Siapa yang menjajah, dia meninggalkan hukum. Dan yang seperti Amerika dan Inggris misalnya, seperti Inggris ya dia menjajah Singapura misalnya, Malaysia, makanya dia memakai sistem hukum common law, ada juri misalnya. Sedangkan pada sistem hukum kita, karena yang menjajah kita adalah Belanda, Eropa kontinental ya, maka kita memakai sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Pada model Eropa kontinental tidak dikenal dengan istilah amicus curiae itu, Bu Devi ya. Jadi amicus curiae itu dikenal sebenarnya sistem hukum common law atau dari Anglo-Saxon, tetapi dia diterapkan sebagai praktek hukum setidak-tidaknya tahun 99 ketika ada kasus majalah Times dengan Soeharto. Kemudian beberapa NGO ya yang dipopulerkan oleh NGO, LBH, PBHI, LSAM dan segala macam ya. Nah, itu biasanya kalau ada kasus-kasus lingkungan, kasus-kasus penganiayaan yang viral misalnya dan segala macam, mereka memasukkan itu ke pengadilan. Jadi sudah terbiasa sebenarnya pada praktek hukum pidana. Kemudian kalau kita lihat dalam proses Mahkamah Konstitusi juga sudah ada, Bu. Sudah ada sejak setidak-tidaknya 2004 ya. 2004 itu sudah ada, tetapi dia memang tidak terkenal. Kenapa? Karena dia tidak bisa diukur. Dia bukan prosedur resmi, jadi tidak bisa diukur. Pokoknya misalnya Ibu peduli, karena amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan, mereka yang dianggap peduli, kemudian ingin berpendapat, pendapatnya ini adalah setidak-tidaknya diusahakan mewakili rasa yang ada di masyarakat ya. Rasa keadilan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang diberikan. Walaupun tidak bisa diukur. Amicus curiae itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau dalam prakteknya, itu biasanya NGO ya. Tapi kalau di negara-negara yang memakai sistem common law itu diatur. Yang pertama adalah bukan pihak yang berperkara. Kemudian dia harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa syarat. Cuman di kita asal memasukkan surat atau memasukkan pendapat kepada mahkamah, baik Mahkamah Konstitusi atau peradilan biasa, itu dianggap sebagai amicus curiae. Walaupun mungkin tidak memenuhi syarat bisa jadi ya. Kita tidak bisa bilang itu salah, kenapa? Karena memang tidak ada diatur. Tidak ada diatur. Dan nilainya adalah
sebagai tambahan informasi saja. Bisa dipakai, bisa tidak. Dan dalam Mahkamah Konstitusi kemarin itu menjadi viral karena memang ada 48 yang masuk. 48 yang masuk, 14 yang kemudian katanya dipertimbangkan. Cuman jejak yuridisnya kita tidak bisa deteksi karena memang tidak ada penelitian sampai hari ini yang bisa membuktikan bahwa amicus curiae itu bisa mempengaruhi. Tapi setidak-tidaknya yang saya bilang tadi pasal 5 tadi yang mengatakan bahwa hakim harus menggali hakim konstitusi harus menggali nilai yang ada di masyarakat. Jadi gitu Ibu. Jadi bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat terhadap suatu sidang dan dia adalah bukan pihak yang berperkara. Itu yang dikatakan dengan amicus curiae. Ya. Curiae. Iya. Oke. Ya, gimana bacanya Pak? Amicus curiae. Amicus curiae. Curiae. Ya, jadi gini Pak, Itu sulit. yang mau ditanyakan, berarti kan di Indonesia sudah ada tuh yang menggunakan amicus curiae ini. Apakah sistem hukum kita, apakah amicus curiae ini bisa diperluas dan diterapkan ke hukum perdata atau ke pidana? Bisa. Bisa. Jadi kalau seandainya bisa, apakah di Minangkabau kita bisa gunakan untuk penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi, contohnya kayak gitu, bisa nggak kira-kira? Ya, Ya. itu Pak Dion. Iya. Saya rasa bisa ya kan Pak Daniel kan. Karena kan memang ini kan apa ya? Ranahnya kan sebagai ini ya, pendapat ya. Pendapat dari masyarakat atau warga negara yang bisa menyampaikan, tapi dengan dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel, Bu, yaitu memang sudah ada apa ya, bentuk fakta yuridisnya. Dan ini sebagai kajian akademis gitu kan, bahwa ini bisa nih digali. Mungkin seperti itu, atau Pak Daniel bisa menambahkan seperti itu. Jadi Bu, kalau pertanyaannya bisa saja Bu, karena memang dia tidak pernah diatur, belum ada aturan formal, belum ada aturan formal. Betul Pak Dio bilang ya, mungkin sebagai kajian akademis itu bisa menjadi amicus curiae. Dia bernilai amicus curiae pendapat tadi kalau diberikan kepada proses peradilan yang sedang berjalan. Jadi itu baru dia bernama amicus curiae. Jadi mungkin pendapat hukum misalnya, kemudian analisis yuridis segala macam, bentuknya tidak ditentukan, tapi dikenal dengan istilah amicus brief. Yang memasukkan dikenal dengan istilah amici ya. Amici itu dia yang memasukkan. Kalau pakai S dia amicis, baru itu banyak orang. Jadi seseorang boleh saja memasukkan itu, tapi tidak ada jaminan dia akan digunakan oleh pengadilan. Kalau kasus seperti Bu bilang tadi, kalau misalnya pada model tanah pusako tim adat kita ya, pusako tinggi bisa saja ya. Sejauh nanti para pemutusnya ya, dalam tanda kutip hakim pada saat itu ya, menerima itu. Jadi memang sangat tergantung kepada orangnya, karena memang dia bukan prosedur formal yang ada di kita. Makanya saran saya ya, tadi ya sebaiknya mungkin ini masuk. Kalau dia masuk berarti mengikat kan? Berarti mengikat. Benar. Tapi sampai hari ini dia tidak mengikat. Mahkamah Konstitusi bilang itu hanya tambahan keterangan tambahan. Pengadilan biasa malah tidak mengatur sama sekali. Itu. Dan itu Pak ini Pak ya, dan itu tidak ada keterikatan di dalam kasus tersebut. Tidak. Kayak gitu. Misalnya biasanya Bu Devi itu, misalkan mungkin Bu Devi nanti kan ada dari Nagari memberikan surat kepada pengadilan, itu kan bisa saja disebut sebagai amicus curiae misalnya kan, berkaitan dengan tanah pusako yang ada di mana kan, itu juga bisa saja, karena kan amicus curiae kok nggak salah saya itu padahal ya dari lembaga negara pun juga bisa kan Pak, lembaga-lembaga atau organisasi atau organisasi masyarakat, ormas boleh Pak Dio, tidak ada masalah kan, karena memang dia tidak diatur sehingga dia menjadi ranah boleh ya, kecuali dia delik pidana itu berarti semua tidak boleh ya, kecuali baru di pengecualian seperti itu. Oke. Ada resen dari Bu Tanti ya? Tanti. Ya Pak. Iya. Ini Pak, yang silakan, saya jadi pertanyaan dari tadi itu, untuk menjadi amicus curiae itu dalam sebuah perkara misalnya, dalam proses hukum tentu akan susah mencari kalau tidak perkara ini dipublikasikan Pak. Soalnya kan kalau amicus curiae kan tidak boleh yang berkaitan dengan
kasus tersebut gitu, proses hukum tersebut, Pak. Tentu kan tidak semua orang yang mengetahui proses peradilan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan amicus curiae yang tidak terkait dengan kasus tersebut, Pak? Oh, Kalau jadi kita cari kan jadi itu betul, lebih susah kan, Pak? Dan dia betul, yang betul. dianggap nanti wah ini mah dia mencari untuk pembelaan dirinya gitu, pembelaan dalam kasusnya gitu. Iya, iya, Tentu harus dipublikasikan kan, Pak, iya, sesuatu perkara gitu. iya, ya, betul. Boleh langsung ya, Pak Dio? boleh, Pak, boleh. Iya, silakan. Jadi terima kasih Bu. Jadi memang setidak-tidaknya Bu ada 3 komponennya. Ini pada praktek ya Bu ya. Dia tidak bisa Iya, Pak. dinilai karena dia tidak bernilai apa namanya ya. Dia tidak diatur, makanya kita tidak bisa bicara salah dan benar. Kita Iya, Pak. tidak bicara tentang legal atau tidak legal ya. Karena memang dia tidak diatur. Dan ini tidak tersangkut dengan delik pidana ya. Kalau dalam delik pidana itu kan semua perbuatan pidana azas legalitas ya. Harus tercantum dulu baru dia dikatakan benar ya. Tapi dia tidak bernilai itu ya. Tidak bernilai delik. Sehingga sebenarnya ada 3 komponen. Sebentar. Ada 3 komponen sebenarnya ya yang boleh melakukan amicus curiae ini, artinya tidak dibatasi. Yang pertama adalah eh, pihak yang berkepentingan ya untuk kepentingannya sendiri Iya. atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruh. Jadi misalnya Iya. ada kasus misalnya kasus di kampung ibu misalnya ibu tantri misalnya sebuah sungai misalnya tercemar misalnya. Kita ambil contoh yang paling simpel ya. Iya. Sungai tercemar kemudian ada laporan misalnya dari masyarakat misalnya. Laporan dari masyarakat kemudian sampai gugatan misalnya. Menggugat sebuah perusahaan sampai ke pengadilan. Sampai pengadilan. Yang melapor ini misalnya ada keluarga yang tinggal di tepi sungai. Ibu sebagai warga masyarakat misalnya menganggap bahwa oh ini sebenarnya memang sungai ini dirusak sama perusahaan ini. Ibu bisa masukkan amicus curiae. Bisa atas nama pribadi, Gitu. bisa atas nama kelompok masyarakat, terserah, bisa. Tapi bentuknya adalah 2, biasanya tertulis atau tidak tertulis. Tetapi yang tidak tertulis atau yang lisan ini biasanya jarang. Karena itu butuh apa namanya izin dari ketua pengadilan biasanya pada praktek peradilan Gitu, Pak. pidana. Nah, dan itu Oh, jarang gitu. didapatkan ya, karena pengadilan pun kadangkala menganggap ini intervensi ya. Kecuali hakimnya misalnya hakim ketua pengadilannya. Tapi biasanya masukkan saja berupa tertulis. Jadi dibikin tertulis, kemudian dijaga tanggalnya sebelum rapat permusyawaratan hakim, itu disampaikan ke pengadilan. Diberikan, Oh, apakah gitu. nanti titip panetranya, atau disampaikan saya ingin memasukkan amicus curiae, minta tanda terimanya ya. Walaupun itu sangat tergantung dengan, karena dia bukan prosedur normal ya, sangat tergantung dari apa namanya ya hakim yang menangani ya. Tapi minimal ditinggalkan. Cuman memang Bu Tanti untuk kasus-kasus viral, kasus-kasus yang viral, amicus curiae ini sangat apa ya terpaksa dalam tanda kutip bisa dipaksakan harus masuk kan seperti itu ya. Oh, gitu. Jadi kalau viral kasusnya, kemudian amicus curiae-nya itu bisa tinggal bawa wartawan, ini amicus curiae misalnya kan dimasukkan. Dan itulah yang kemudian di Mahkamah Konstitusi itu bisa masuk ya. Dan saya pikir amicus curiae ini adalah bentuk partisipasi ya, bentuk partisipasi masyarakat yang setidak-tidaknya kepentingan kita apa? Kepentingan kita bisa melihat hukum itu lebih baik menurut perspektif kita. Jadi Ya. bisa jadi mungkin yang kita masukkan itu salah, Bu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama itu bukan bernilai apa namanya ya, tidak bernilai perlawanan atau kecurangan di situ ya. Jadi ada 3, yang pertama adalah untuk kepentingan sendiri, yang kedua adalah untuk kepentingan salah satu pihak, yang ketiga adalah untuk kepentingan umum. Yang lazim dipakai selama ini hanyalah untuk kepentingan umum yang lazim dipakai. Jadi 3-tiganya ada, boleh saja, walaupun pada negara yang memakai amicus curiae itu biasanya adalah kepentingan pihak yang tidak terkait. Tapi kalau di Indonesia kan kita tidak bisa ya. Tidak bisa katakan salah kemarin Megawati atau siapapun juga, atau misalnya Jokowi sekalipun mau masukkan amicus curiae, juga nggak bisa dilarang kan? Kenapa? Karena dia Iya, tidak Pak. diatur. Tidak ada aturan prosedur normal. Dia adalah praktek hukum saja kan seperti itu.
Oke, gitu. Oke. itu Terima kasih, Pak. pendapat saya, Pak Dio. Silakan Oke. mungkin bagi yang Bapak Ibu yang ingin Oke, siap. berpendapat atau berbeda. Ya. Halo, silakan Pak Dekrianto berikan pendapat atau gimana? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Dekrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Daniel, Pak Dio, Bapak Ibu-Ibu. Mungkin menanggapi tentang dalam sengketa pemilu ya Pak ya. Jadi di sini kita menilai, cuma tadi pertanyaannya ada apakah boleh yang menjadi seorang amicus curiae ini orang-orang yang punya kepentingan atau kepentingan politik seperti yang telah terjadi di dalam sengketa pemilu. Cuma tadi sebentar ini Pak Daniel terangkan ada 3 komponen yang menjadi amicus curiae kan gitu Pak. Ya. Jadi timbul pertanyaan lagi, berarti amicus curiae ini tidak akan dicerna masyarakat, tidak akan murni dilaksanakan ketika ada sengketa. Apalagi ini terjadi sengketa pemilu gitu kan. Karena di 3 komponen tadi, pihak pribadi, pihak tertentu, dan pihak umum. Jadi nyambung dengan sengketa pilpres sekarang Pak. Jadi yang menjadi amicus curiae itu adalah bisa saja orang yang punya kepentingan politik seperti kita bilang Ibu Megawati. Tentu Ibu Megawati akan lebih memperjuangkan satu paslon yang menurut dukungan dari partai mereka gitu. Jadi kami rasa di sini sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa kita mendengar pengertian dari amicus curiae ini itu sedap-sedap ngeri gitu Pak. Ada sahabat pengadilan. Iya. Jadi ketika kita lihat mungkin lebih dari 50% masyarakat Indonesia terutama Provinsi Sumbar itu sangat terjadi kecurangan antara paslon 1 dan paslon 2 gitu kan. Juga paslon 3. Jadi terus terang juga kita dari Sumbar ini banyak yang lebih pro ke 01 gitu kan. Jadi kita masyarakat Sumbar lebih pro ke Bapak Anies paslon 1. Ya. Jadi kita melihat di sini yang menjadi sahabatnya pengadilan tentu banyak yang terkait ada kepentingan di paslon 03 atau 02 gitu. Malah tadi ada juga yang bisa menjadi hakim MK secara melompat gitu. Jadi kami juga menilai mungkin tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum di masyarakat tentu kepada MK gitu. Jadi pendapat kami di sini Pak Daniel, Pak Dio, apakah bisa nanti MK menambah kewenangan? Karena kewenangan MK hanya bisa menguji undang-undang dasar, menguji hasil pemilu di dalam sengketa pemilu. Tapi MK tidak punya kewenangan di sini menentukan kepastian hukum untuk keadilan masyarakat. Nah, di situ mungkin kami nilai gitu Pak. Jadi apapun yang terjadi permasalahannya secara nasional, mungkin tidak akan ada pertemuannya, tidak akan ada keadilan untuk masyarakat gitu Pak. Jadi MK wajib, kami rasa di sini MK wajib menambah kewenangannya Pak. Ada beberapa kewenangan yang menentukan kepastian hukum untuk keadilan masyarakat. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Dekrianto ya. Tadi mungkin tadi Pak Daniel tuh udah menyampaikan juga ya Pak ya berkaitan dengan ya berupayalah agar memang Mahkamah Konstitusi ini menambah tugasnya berkaitan dengan itu karena memang ya kita tahu memang azas legalitas ya, legalitas itu kan juga hukum itu kan juga pasti ketertiban, kemudian juga kan memang ada rasa keadilan tadi kan begitu. Memang menjadi problem ya sekarang kita melihat ya di putusan tersebut kan begitu kan Pak Dekrianto kan gitu kan. Kalau melihat dari apa tadi ya yang disampaikan Pak Daniel, ada tuh sebagian yang dirasa sudah disampaikan oleh bapak-bapak mahasiswa sekalian berkaitan dengan keadilan dan ketertiban dan lain sebagainya. Serta ya itu nanti bisa dikembangkan lagi tuh tugas dari Mahkamah Konstitusi sendiri kan dalam memutuskan bagaimana nantinya ini bisa menjadi sebuah putusan yang mempunyai kemanfaatan gitu kan
kemanfaatan, keadilan juga ya kan bagi seluruh rakyat Indonesia kan begitu Bu, ya Pak Deputi. Mungkin Pak Daniel juga bisa menambahkan sedikit berkaitan dengan ini. Silakan Pak Daniel. Jadi terima kasih Pak Dio, Pak Dekri. Jadi mungkin jadi begini ya, keadilan di masyarakat itu sebenarnya seperti pendulum mungkin ya. Keadilan itu sama untuk semua orang ya, dalam satu negara misalnya. Tidak. Hari ini mungkin ketika 01 dan 03 misalnya tidak apa namanya ya, menjadi pihak yang apa namanya yang di Mahkamah Konstitusi mungkin tidak pemenang, mungkin dia merasa tidak adil ya. Tapi pada pihak 02 dia masanya merasa itu sangat adil sekali kan itu ya. Jadi seperti itu. Iya. Makanya mengukur rasa keadilan di masyarakat itu sendiri juga sebuah problem sebenarnya. Cuman memang Pak Dekrianto, saya ingin garis bawahi tadi kenapa saya bilang bahwa komponen tidak ada larangan bagi komponen yang terkait pun ya, pura-pura misalnya. Saya misalnya berpihak kepada salah satu, tapi kayak pura-pura netral, kemudian saya masukkan amicus curiae, karena memang dia tidak diatur sampai hari ini secara dalam prosedur formal. Siapa saja boleh melakukannya. Kalau untuk Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa yang kemarin itu ada Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial, kemudian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hartono, Busro Mokadas ya, mantan apa ya? Mantan ini Hakim KPK ya, Saud Situmorang, Ferry Amsari yang bikin apa ya? The Dirty Vote, Usman Amit, Abraham Samad, kemudian ada organisasi mahasiswa UGM, kemudian Undip, Airlangga ya. Kemudian ada Megawati, Hasto, Forum Advokat Muda Indonesia, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional, banyak. Kita tidak bisa pilih. Ya. Tetapi kemudian seharusnya dalam kelaziman hukum yang membuat amicus curiae atau yang memasukkan itu adalah orang-orang yang memang tidak terikat dengan kasus ya. Atau dia bukan adalah bagian dari ini, tapi dia memiliki keahlian untuk menilai. Dia memiliki keahlian untuk menilai dan dia memasukkan pendapatnya yang kurang lebih mewakili apa namanya ya, mewakili rasa yang ada di masyarakat. Jadi kalau misalnya karena dia rasa tadi ya Pak ya, kalau yang memasukkan itu 50 dan sebagian besar misalnya menganggap bahwa pandangannya seperti ini, itu bisa dianggap sebagai rasa keadilan yang sedang tumbuh di masyarakat seperti itu. Jadi menjadi susah juga sebenarnya karena rasa keadilan itu sendiri juga sebenarnya diukur juga berdasarkan keberpihakan. Kita tidak bisa lepaskan itu ya. Tapi menurut saya ya, itu sebuah celah bagi kita karena dia juga sudah ada ya. Sebuah celah untuk memasukkan itu setidak-tidaknya hakim misalnya mendapatkan tambahan informasi. Bahwa ini loh yang berkembang ya. Karena kan kita tidak, walaupun sebenarnya hakim itu kan di antara kita ya. Dia juga nonton TV, dia juga lihat ini misalnya. Nah, tetapi mungkin diperkuat. Makanya biasanya lembaga-lembaga atau orang per orang yang memiliki keahlian. Walaupun tidak ada batasan. Jadi tidak pesimis Pak Dekri ya. Karena memang dia tidak diatur sehingga hari ini memang boleh dimasukkan siapapun juga. Siapapun juga selain mereka yang benar-benar namanya tercantum di dalam berkas surat kuasa ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Kalau namanya tidak masuk, berarti dia tidak bisa kita larang. Tetapi sebenarnya amicus curiae itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak berkepentingan, tetapi bukan bagian dari situ ya, dan dia mewakili masyarakat. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi tidak tidak pesimis ya, tetap optimis. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi ini saya yakin ya, kalau menurut saya putusan ini akan diuji oleh waktu nantinya. Hari ini mesti gonjang-ganjing kan, tapi waktu yang akan mengujinya ya, karena apa namanya ya, semua mungkin kita tidak tahu ya muaranya seperti apa nantinya, tapi yang jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding ya, final dan tidak bisa digugat, dia harus diterima. Kalau dalam azas hukum ya, itu jelas ya bahwa sebuah putusan itu harus dianggap benar, walaupun itu jelek misalnya kan itu, walaupun dia buruk menurut kita, tapi waktu akan mengujinya. Dan saya yakin nanti ya, ini menjadi pil pahit pembelajaran untuk sistem peradilan hukum kita ya, termasuk Mahkamah Konstitusi,
semoga nanti para ahli hukum, kemudian pembuat undang-undang DPR misalnya ya, kemudian nanti akan memperbarui itu ya. Saya kemarin tertarik ketika Saldi bilang ada sebagai keranjang sampah ya, semuanya dilempar ke MK. Seolah-olah kita tidak punya DPR, seolah-olah kita tidak punya lembaga. Atau kemudian apa namanya ya, semuanya sudah berkomplot seolah-olah seperti itu. Saya juga tidak sepakat di situ, masih banyak orang baik sebenarnya ya. Dan saya juga tidak ingin menilai hakim konstitusi yang ada. Saya anggap mereka semua Ya, negarawan. benar. Saya anggap mereka semua negarawan dan nanti kita uji dengan waktu ya. Kita uji dengan waktu seperti apa nanti, mana yang apa namanya ya, yang akan tersingkap sebenarnya, mana yang paling benar sebenarnya ya, karena kita tidak tahu hari ini ya. Kita hanya menerima putusan itu saja. Jadi terima kasih Pak Dio. Itu mungkin pendapat saya. Ya, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Bapak sekalian mahasiswa, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan sebelum kita Apa? tutup sesi diskusi kita pada sore hari ini? Ini Pak Daniel sudah keluar nih. Tidak, belum Pak Dio. Pak Daniel. Oh ya, Ada oke. gangguan sedikit. Oke, sip. Ada Pak Marzul Ferry atau Pak Asrul Khairi boleh menambahkan atau boleh memberi tanggapan berkaitan dengan diskusi kita? Silahkan. Atau Pak Asril boleh, silahkan. Boleh Pak, senior kita aja dulu Iya. Pak Marzul Ferry. Nanti Oh kita iya, ngikut. silakan Pak Marzul. Oke, Pak Marzul, silakan Pak Marzul atau ada tanggapan. Itu penjelasan guru kita Pak Daniel udah komplek itu Pak, udah mewakili semua Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi Pak Dekrianto atau Pak siapa? Pak Asrul boleh. Yang dari apa nih? Boleh silakan Pak. Kalau mau Baik. kita berdiskusi, boleh. Baik Pak Dio, Pak Daniel, makasih banyak. Bang Marzul, sorry Bang. Baik, saya hanya menyikapi dari berbagai sisi yang lainnya aja Pak Dio dan Pak Daniel. Barusan saya baru cek di Google Trending, ternyata setiap sampai hari ini, setiap dalam 6 jam sekali, kata kunci amicus curiae dan dissenting opinion itu diakses lebih dari 200.000 kali. Nah itu luar biasanya para netizen kita menanggapi persoalan-persoalan yang viral. Jadi secara tidak langsung produk prodi hukum kita tersuluhkan, gitu, tersosialisasikan ke seluruh Indonesia. Di masyarakat awam kenal dengan apa itu amicus curiae, apa itu tentang dissenting opinion, dan bahkan saya sendiri pun baru memahami setelah kejadian viral di MK ini ada kata dissenting opinion. Terus saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Daniel, bahwasanya itu keadilan masyarakat, untuk mewujudkan keadilan masyarakat itu memang ya kita sulit ya untuk mengukurnya mana yang paling benar sesungguhnya. Kalau saya menganalogikan untuk membuat menakar keadilan masyarakat itu sama dengan ibaratnya ketika seekor singa sedang mau menerkam buruannya kijang gitu. Artinya di sini kita kan sulit itu menilai siapa yang salah dan siapa yang mesti disalahkan dan siapa yang mesti dibenarkan. Kalau disalahkan singa, secara rantai makanan singa memang sudah semestinya memakan kijang. Nah, disalahkan pula lagi dibenarkan di sisi kijangnya. Kenapa singa kenapa yang lainnya? Kenapa kijangnya nggak jauh mainnya dari singa gitu. Artinya untuk mewujudkan keadilan masyarakat itu memang butuh kalau kita dihukum tentunya berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli. Cuman sedikit saya soroti tentang pengadilan di MK. Kalau saya amati beberapa hari persidangan itu, sepertinya kayaknya keluhan dari tim hukum 01 dan 03 itu untuk mengungkapkan seluruh saksi ahli dan saksi kunci dan alat bukti, katanya mereka punya waktu yang sangat terbatas ya Pak Daniel. Jadi sulit mereka untuk mendatangkan jumlah ahli dan saksi sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas katanya kan. Sementara untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan masyarakat yang katanya itu mestinya tentu hakim nanti akan merujuk kepada berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi dan alat bukti. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas tentu akhirnya putusan MK menolak pemohon untuk seluruhnya. Kita kira itu cukup, kalau kita dari pandang praktisi hukum ya Pak Daniel ya,
cukup cukup sangat menerima, meskipun dalam hati nurani pengennya si Anies sih yang menang gitu lah kan. Kalau untuk Sumatera Barat. Tapi secara catatan khusus Pak Daniel dan Pak Dio, saya cukup kalau dipandang apakah amicus curiae itu berhasil mengintervensi pemikiran putusan MK, meskipun putusan MK menolak seluruhnya apa yang didalilkan oleh pemohon, tapi saya berasumsi secara pribadi, amicus curiae berhasil mengintervensi 8 MK untuk melahirkan putusan yang berbeda. Setidaknya dengan adanya dissenting opinion, ada 3 orang seperti Prof. Saldi Isra, Prof. Eni, dan Prof. Arif, berhasil mengeluarkan dissenting opinion, yang katanya ini baru pertama terjadi dalam sejarah sidang MK. Nah, tentu kalau kita hubungkan, amicus curiae setidaknya berhasil melahirkan pemikiran pandangan yang berbeda daripada pada hakim dalam menatakan pendapat di dalam persidangan. Apalagi di dalam persidangan yang seperti ini loh Pak Daniel, persidangan yang syarat akan, mohon maaf dalam tanda kutip, akan syarat akan kepentingan politik dan muatan politik penguasa. Itu risikonya sangat besar loh untuk mereka yang bertiga. Jadi saya berpandangan butuh sikap kenegarawanan yang kuat untuk menentukan sikap dissenting opinion, apalagi di tengah persidangan yang syarat akan penguasa-penguasa semua yang ada di situ. Jadi kita tunggu nantilah Prof. Saldi Isra, Prof. Eni, dan Prof. Arif, apakah nantinya akan terjadi sesuatu di dalam perjalanannya ke depan. Ini kayaknya netizen pun juga mengikut-ikut ini. Karena saya lihat pun IG dan TikToknya Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Prof. Arif itu di dalam 2 hari terakhir ini meningkat tajam, langsung terlalu followernya membludak sekali. Jadi memang luar biasa para netizen Indonesia secara tidak langsung menyerbu semuanya yang viral-viral itu. Jadi hanya itu mungkin dulu Pak Daniel dan Pak Dio, sedikit pandangan tentang tema kita hari ini. Oke, terima kasih Asrul. Ada Asrul. Pak Daniel mau menanggapi, boleh silakan Pak. Jadi setuju Pak Asrul, itu pembelajaran luar biasa. Pembelajaran luar biasa ketika sidang Mahkamah Konstitusi kemarin ya. Terlepas dari hukum pun juga berbeda pendapat kan ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tergantung kepada cara perspektif kita melihat ya. Yang sama-sama punya ilmu saja juga berbeda bisa melihat ya. Dan itu sah-sah saja, tidak salah ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu menjadi sah-sah saja. Tapi kurang lebih adalah kita bisa belajar bahwa ada pertimbangan ya. Bahwa ada hukum formil, ada kebenaran formil, ada kebenaran material ya. Yang ada di dalam dunia hukum. Kemudian ada kebenaran hukum, ada kebenaran umum ya. Itu bisa jadi berbeda. Misal, kebenaran hukum itu misalnya adalah kalau ke Bukit Tinggi itu naik harus lewat harus lewat Solo misalnya. Dia menjadi kebenaran ketika kita lewat Solo terus ke Singkara nyampe di Bukit Tinggi. Padahal mungkin kalau efektif misalnya lewat tempat Pak Asrul atau lewat ke Padang Panjang misalnya. Tapi kalau dia bicara tentang kebenaran hukum, maka dia kebenaran harus sesuai dengan aturan yang ada. Berarti lewat Solo, bukan lewat bukan lewat Padang Panjang kan seperti itu. Jadi memang itu tidak bisa dihindarkan. Karena memang hukum itu berada di belakang kita. Hukum tidak lebih maju. Makanya menanggapi Pak Asrul tadi ya, saya pikir setuju ya, bahwa proses pembuktian di MK itu memang proses pembuktian yang cepat. Dan selama ini tidak pernah ada yang bisa, Pak. Tidak pernah ada yang bisa. Tapi kemudian kita bilang bahwa, kenapa tidak ditambah waktu saja 2 bulan misalnya, atau 3 bulan proses pembuktian ini, sehingga nanti bisa ditemukan kebenaran material. Nanti kita akan ketemu lagi kondisi ya, bahwa kekosongan kekuasaan tidak boleh ada. Konflik tidak boleh di lama-lama kan. Hasil pemilu itu harus cepat diputuskan. Karena nanti dia bisa menjadi bola panas. Orang tata negara bilang ya bahwa kudeta itu inkonstitusional. Kudeta itu tidak sesuai dengan konstitusi atau bertentangan. Tapi kalau kudeta itu sukses, maka dia konstitusional. Orang tata negara bilang seperti itu. Misalnya terjadi kudeta dan kudeta itu sukses, maka pada saat itu yang menang akan menulis kembali konstitusi. Dia bilang bahwa proses yang dia lakukan adalah proses yang konstitusional sesuai. Jadi gitu ya. Jadi yang konstitusi kudeta yang gagal baru dia inkonstitusional.
bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau dia sukses, dia menjadi konstitusional karena dia akan ditulis kembali kan seperti itu. Jadi makanya saya pikir kita tetap apa namanya ya, mungkin ada kemunduran proses ya, proses yang kita lihat belakangan ini sehingga para akademisi bersuara ya. Tapi saya yakin ya, pil pahit ini pasti semua orang akan belajar ya. Pembuat undang-undang juga belajar. Kalau tidak dia nanti akan dihakimi. Dan orang kampus hari ini harus bertanggung jawab sebenarnya karena selama ini sudah lama di Menara Gading kan. Para profesor para ini biasanya yang sibuk mengajar, tidak peduli dengan apa yang ada. Sekarang berteriak ya, berteriak misalnya. Nggak apa-apa, memang itu proses yang harus dilewati. Daripada kita harus melewati proses apa namanya ya, proses 25 tahun. Pak Marzul tahu pasti ya, 25 tahun itu selalu ada proses ya, 45, 28, 45, 65, 73 yang gagal ya, 73 kemudian 98 ya. Selalu ada proses semacam seperti revolusi seperti apa ya. Nah, ya, saya pikir mungkin ini menjadi pil pahit dan kemudian bisa diperbaiki ya, diperbaiki ke depan sistem pemilu kah, kewenangan Mahkamah Konstitusi kah ya. Kalau tidak, ya kita harus sama-sama terima Pak Asrul, berarti inilah kondisi cerminan dari kita. Yang salah bukan cuma yang di atas, tapi kita juga sebenarnya. Memang itu yang paling cocok dengan kita ya. Kalau diambil ke filmnya Avatar ya, dalam film Avatar itu dikatakan ya bahwa hukum itu adalah untuk kami. Bagaimana cara berhukumnya ya? Anda sampaikan apa yang benar, kami sampaikan apa yang benar, dan kebenaran itu adalah yang kami sampaikan katanya. Apakah salah? Tidak. Hukum itu memang kebermanfaatannya untuk untuk diri sendiri kan gitu ya. Jadi kalau memang ini kondisi kita, berarti inilah kondisi cerminan dari masyarakat kita kan gitu ya. Jadi mungkin itu, terima kasih. Semoga tidak bingung ya. Semoga tidak bingung karena catatan-catatan saja. Saya pikir mungkin kita cukupkan ya Pak Dio ya. Mungkin bisa boleh, Pak. kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Dio. Ya, Saya tidak ingin memberi catatan akhir. Cuman begitu ya. Itu catatan saya tadi. Dan karena ini diskusi umum ya, semua boleh punya pendapat yang berbeda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ini karena waktu kita sudah 16.30 dan terbatas, jadi kemungkinan ini diskusi kita akan berakhir ya, berkaitan dengan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang hari ini berkenan hadir dalam diskusi umum kita pada sore hari ini. Nah, jadi untuk perkuliahannya sebenarnya hari ini dialihkan aja di dalam diskusi. Jadi memang full kita tidak masuk dan kita alihkan saja semuanya di dalam diskusi kita pada hari ini. Untuk absensi sertifikat sudah saya kirim, jadi silahkan Bapak Ibu mahasiswa untuk membuat memasukkan, nanti akan langsung sertifikat masuk ke dalam email Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali, terima kasih kepada Pak Muhammad Daniel Arifin yang hari ini bisa meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama berkaitan dengan tema kita atau tema spontan lah ya, yang terluncur berkaitan dengan amicus curiae, dissenting opinion, serta berkaitan dengan putusan MK dalam sengketa pemilu pada kemarin ya, berkaitan dengan putusan kemarin. Oke, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu mahasiswa reguler yang saya banggakan. Ya, terima kasih. Saya tutup kuliah atau bukan kuliah, jadi diskusi ya pada sore ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dio. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Marzul. Terima kasih ya. Izin meninggalkan room. Assalamualaikum yo Bu. Ya, izin juga meninggalkan room, izin. Izin meninggalkan room. Assalamualaikum.